Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Kampus Biru. Hari ini telah hadir narasumber kita dari salah satu ketua program studi yang ada di STIMIK PPKIA, yaitu dari program studi Manajemen Informatika, Ibu Evi Dianti, Sarjana Teknik Magister Komputer, atau yang biasa disapa dengan Ibu Evi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Sehat Bu ya. Dan semoga teman-teman kita juga dari channel Kampus Biru juga dalam keadaan sehat selalu, Bu ya. Amin. Nah, berbicara mengenai program studi, ini salah satu yang paling utama saat kita mau memilih kampus, masuk ke kampus. Apalagi sekarang kita dalam masa proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin teman-teman yang di luar yang masih bingung mau memilih program studi apa nih, Bu. Nah, jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit alur daripada program vokasi ini. Oh iya. Mulai berdirinya gitu, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih teman-teman Kampus Biru. Jadi program studi vokasi Manajemen Informatika atau pada jenjang Diploma 3 ini sebenarnya paling tua ya. Prodi yang paling tua karena sudah berdiri tahun 2002. Oh, 2002, Bu. Tahun Jadi 2002 sudah berdiri, di mana sebelumnya PPKI itu bermula dari lembaga kursus. Jadi tahun 2002 berdiri dengan nama akademi ya, belum sekolah tinggi. Belum sekolah tinggi. Jadi sebenarnya pengalamannya cukup banyak. Ya, begitu. Nah, program studi manajemen informatika sendiri punya visi dan misi. Ya. Nah, untuk visinya sendiri sebenarnya program studi manajemen informatika itu berusaha dan bertujuan bagaimana program vokasi manajemen informatika menghasilkan lulusan ahli madya, sarjana muda ya, di mana nanti lulusan yang diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk merekayasa perangkat lunak, kemudian bisa membuat program multiplatform, bisa berjalan di berbagai sistem operasi maupun mungkin device atau perangkat kerasnya. Nah, kemudian dari visi tersebut ada beberapa misi yang kita lakukan. Tentunya memang tidak jauh dari Tridharma perguruan tinggi. Penelitian, pengabdian dan pengabdian dan pendidikan. Ya. Jadi kalau misi yang pertama tentu menyelenggarakan pendidikan khususnya untuk bidang manajemen informatika, di mana nanti tujuannya adalah seperti visinya tadi, menghasilkan lulusan yang punya daya saing yang cukup tinggi di bidang iptek. Kemudian nanti bagaimana menghasilkan juga lulusan itu memiliki pemikiran yang terbuka, karena kita tahu bahwa dunia IT itu cepat sekali untuk berkembang. Oke. Kemudian selain di bidang pendidikan juga di bidang penelitian. Tentunya mahasiswa itu juga dituntut, bukan hanya mahasiswa, tentu dosen. Mahasiswa, alumni dituntut untuk melakukan penelitian supaya bisa mengkaji hal-hal apa yang bisa kemudian relevan terhadap dunia IT. Kemudian di bidang yang lain untuk kita juga melakukan kerjasama nasional maupun internasional di berbagai perusahaan ataupun BUMN. Seperti itu. Banyak lagi hal-hal lainnya yang kita lakukan. Ya. Yang hal yang dilakukan berkaitan dengan internasional tadi ini ada, Bu ya? Ya. Dunia internasional. Oke. Itu seperti apa, Bu? Nah, sebenarnya
kerjasamanya itu lebih kepada pendidikan. Bagaimana kemudian kita bisa share ilmu dengan universitas yang ada di Malaysia. Oh, yang beberapa tahun lalu Bu ya? Iya, seperti itu. Tadi Ibu ada menyinggung sedikit tentang pembuatan aplikasi ini Bu ya. Apakah semua alumninya nanti ini bisa membuat aplikasi? Harapannya dan tujuannya ya seperti itu. Bagaimana kemudian nanti lulusan kita bisa membuat aplikasi sederhana ataupun mungkin yang canggih, yang handal, yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan ataupun dunia pemerintahan. Seperti itu Bu ya. Iya. Sudah banyak Bu ya. Berarti karena alumninya juga dari tahun 2002 Bu ya. Berarti 2005. Ya. Berarti sudah cukup banyak Bu ya. Dan cukup banyak juga aplikasi mungkin sudah dihasilkan Bu ya. Sudah cukup banyak sebenarnya. Kalau mungkin bisa dilihat ini apa nih Bu? Kalau ini lulusannya ya. Oh, lulusannya. Beberapa jadi, Bu ya lulusan dari nah kalau yang ini PNS lulusan Kaltara tahun 2017. Ini 4 dari 5 itu adalah mahasiswa alumni D3 program vokasi. Jadi kalau ada yang bilang D3 susah cari kerjanya, nggak benar ya. Jadi sudah banyak tersebar alumni atau lulusan dari program vokasi itu bisa bekerja di mana banyak saja. Iya, di ini juga tempat. Ada di perusahaan besar, ada di Jakarta Bu. Supervisor HRD. Alexius Andi ada di Jakarta. Artinya tidak menutup kemungkinan Bu ya. Tidak hanya bisa berkarir di Kaltara. Iya. Wah, cukup banyak ya Bu ya. Iya. Ini juga ada Indah Fajarsari tadi yang ada di Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Iya, itu juga alumni kita sepertinya sudah cukup lama juga yang memang ya berkecimpung di dunia kepemerintahan. BAM juga ada nih. Ini Bu. Juga ada si Rudini jadi teller di Bank BTN. Ini juga ada Mbak Kiki jadi staf admin TU Puskesmas. Jadi enggak ini Bu, alumninya itu enggak harus fokus di satu tempat hanya untuk membuat aplikasi, tidak menutup kemungkinan cuma itu Bu ya. Yang bisa dilakukan. Mereka bisa ke ini tadi kayak ada di bank, ada di puskesmas. Ya, jadi memang kalau program vokasi ataupun nanti program yang ada di jenjang S1 sebenarnya cukup beruntung gitu ya, jurusan ya manajemen informatika, teknik informatika, sistem informasi itu cukup beruntung karena kita atau alumni kita itu bisa ditempatkan dimanapun, mau di rumah sakit jadi, mau di bank jadi, mau di puskesmas jadi, tempat pemerintahan, di pemerintahan jadi. Jadi ya inilah keuntungannya. Jadi kalau misalkan mau bergabung dengan diploma program vokasi Bu ya lebih tepatnya. Kalau misalkan mau bergabung di program vokasi tidak masalah Bu ya. Tetap nanti pilihannya juga tergantung mungkin kita juga ya Bu ya. Iya. Jadi pekerjaan program itu. Vokasi ini kan ibaratnya bagi calon mahasiswa yang mau bekerjanya lebih cepat, begitu ya. Itu. Jadi cukup 2,5 tahun, nggak pakai lama. 2,5 tahun. Tidak pakai lama. Nggak pakai lama, kita bisa lulus bekerja, bisa meningkatkan taraf hidup, bisa membanggakan orang tua. Nanti ketika juga kuliah, lulus kuliah dan bekerja, ya sambil lagi bisa transfer ke S1. Oh, bisa transfer juga Bu? Boleh dong, sangat-sangat Jadi boleh. Kalau misalkan kita lulus dulu D3, terus bekerja, terus sambung S1 bisa juga Bu ya? Iya bisa, jadi kan bisa membanggakan orang tua karena apa? Membiayai kuliah kita sendiri kan? Masya Allah, itu dia keuntungannya. Salah satu keuntungannya Bu ya. Jadi kalau program vokasi memang sebenarnya kan lebih banyak
praktikumnya, Oh, prakteknya. lebih banyak praktek di dalam. Ya, karena 40% mata kuliah dari kurikulum yang ada, kurikulum 2018 tepatnya itu memang berbasis praktikum. Bagaimana kemudian nanti kita membekali mahasiswa kita dengan tidak banyak teori, jadi lebih kepada prakteknya, aplikatif. Seperti itu. Kira-kira ada nggak mata kuliah unggulan yang khusus di program vokasi ini? Tentunya ada. Ada ya? Ada satu mata kuliah yang tidak ada di prodi lain, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Atau sering disingkat dengan SIA. Mata kuliah SIA. Nah, itu nanti belajarnya kan bagaimana menggunakan Mayop Accounting yang bisa kita gunakan di dunia perkantoran. Seperti itu. Mayop Bu ya? Iya. Itu aplikasi Bu ya? Aplikasi di mana nanti seperti kita belajar akuntansi, tapi kita nanti bisa tuangkan menggunakan komputer. Bagaimana nanti bisa membalancekan ya antara pendapatan dan pengeluaran seperti itu. Kemudian ada mata kuliah lain lagi. Nah, yang hits sekarang ini kan ada pemrograman Android. Nah, D3 program vokasi juga ada. Belajar Android juga, Android. Piranti bergerak ya. Mata kuliah Piranti bergerak itu juga nanti akan diajarkan bagi mahasiswa program vokasi. Jadi jangan takut kalau tidak dapat mata kuliah Android. Itu kan menarik sebenarnya ya, bisa otodidak, tapi nanti juga akan diberikan di program vokasi manajemen informatika. Jaringan komputer juga ada. Jarkomdat. Nah, kalau mau maintenance jaringan itu kan biasanya sangat vital ya di dunia kerja. Nah, itu juga bisa belajar di program vokasi. Begitu. Nah, saya tadi tertariknya dengan ini Bu, dengan aplikasi Android. Ini kita belajar aplikasi terus bisa ditanamkan di HP Android kita? Iya dong, bisa. Pasti dong. Ya Bu ya, bisa ya. Jadi nanti mahasiswa bisa merancang, mendesain, membuat, kemudian bisa mengupload untuk bisa dipakai dan bisa digunakan. Iya, bisa digunakan. Nah, untuk misalkan ini sudah menyelesaikan beberapa semester nih Bu kan, sudah di akhir. Nah, kira-kira syaratnya itu untuk menyelesaikan tugas akhir itu apa Bu? Nah, tentunya kalau mau lulus harus mencapai 116 SKS. 116 SKS. 116 SKS itu berisi beberapa mata kuliah dan semuanya wajib ya. Semuanya wajib, mata kuliah wajib. Kemudian di dalamnya juga ada tugas pemrograman dan penyelesaian tugas akhir. Bagaimana nanti tugas akhir itu membuat sebuah aplikasi sederhana di mana juga nanti dituntut untuk menganalisa, membuat laporan gitu ya, sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah selesai nih Bu, sudah selesai tugas akhirnya, gelar yang mereka dapat itu apa Bu? Gelarnya itu nanti AMD-Com. AMD-Com, ahli media. Ya, jadi sudah ada tambahan ya di belakang namanya. Sudah cukup bangga lah Bu ya. Sudah ada tambahan. Bisa cukup membanggakan orang tua kan. Oke, teman-teman, demikian tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita. Kita dengarkan dulu closing statement dari Ibu Evi. Silakan. Ya, jadi tidak ada ruginya sebenarnya untuk memilih program vokasi manajemen informatika meskipun jenjang D3. Jadi meskipun jenjang D3 Anda juga bisa berkiprah ya di masyarakat luas, bisa bersaing ya dengan lulusan-lulusan
perguruan tinggi lainnya yang tidak kalah sebenarnya, punya skill, punya kemampuan yang hebat. Cukup Anda bergabung di prodi MI, tidak perlu lama-lama kuliahnya, 2,5 tahun Anda sudah bisa punya gelar AMDCOM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, yang bagi teman-teman channel Kampus Biru yang mau bergabung bersama kami tunggu di program vokasi manajemen informatika, dan tidak ada salahnya memilih program vokasi ini Bu ya, karena tadi kita sudah dengarkan beberapa syaratnya, terus kemudian di sini juga ada beberapa alumni yang bisa bekerja di mana saja hanya dengan 2,5 tahun. Oke, kami tunggu di Kampus Biru. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.